Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di studio An-Naba TV melalui channel YouTube An-Naba TV. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki puasa hari kelima di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menyempurnakan ibadah puasa kita sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Naba TV rahimahullah, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa selama Ramadan ini kami akan sering mengadakan live streaming melalui channel YouTube An-Naba TV, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan 3 orang santriwati kita yang saat ini sedang menuntut ilmu di negara Arab, ya, di persisnya di Baghdad di Irak, yang mana mereka bertiga ini adalah sebelum berangkat ke Irak mereka santriwati di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, ya tentunya sampai hari ini masih berstatus santri karena mereka ini alhamdulillah mendapatkan beasiswa kuliah ke Irak di kampus perguruan tinggi Imam A'dham Abu Hanifah As-Sunniyah di Baghdad, Irak. Ini melalui jalur rekomendasi lewat yang mulia Duta Besar Irak saat itu, yaitu Dr. Abdullah. Tapi beliau sekarang sudah pensiun dan beliaulah yang memberikan rekomendasi kepada para santriwati kita ini untuk dapat kuliah di Baghdad yang daerah konflik sebagaimana kita tahu, tapi mereka ini ketiganya merupakan pejuang yang sangat luar biasa. Mereka datang dari pelosok pedalaman di NTT sana, kemudian dapat hidayah menjadi muslimah, lalu mereka ingin memperdalam lagi agama Islam setelah bisa belajar Al-Quran di An-Naba waktu itu. Kemudian yang mulia Duta Besar Irak menawarkan kepada mereka untuk kuliah di Irak tanpa tes. Dulu mereka ke sana hanya bisa anak anta saja, ya, hanya anak anta saja bisanya. Tapi sekarang subhanallah mereka sudah kuliah selama 3 tahun di Baghdad dan diperkirakan setahun lagi mereka akan tamat dari sana dengan menyandang gelar LC. Ya, LC Lisans itu adalah gelar S1 dari Timur Tengah. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, mari kita ajak mereka bertiga berbincang-bincang menemani antum semua sambil kita menunggu saatnya berbuka, dan kita banyak menggali seputar pengalaman mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pengalaman mereka selama tinggal di sana, mulai dari adaptasi cuacanya, kemudian adaptasi makan minumnya, adaptasi pergaulan dan lain sebagainya. Apalagi setahun belakangan ini sedang terjadi pandemi COVID, tentunya mereka tidak bisa pulang. Mereka ini sudah setahun setengah tidak boleh pulang karena COVID. Alhamdulillah bulan Ramadan tahun ini diizinkan mereka kembali karena memang di Timur Tengah bulan Ramadan selalu libur. Mereka diberikan waktu libur selama 2 bulan, setelah itu akan kembali lagi ke negara Irak. Baik pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sepertinya antum tidak sabar lagi menunggu bincang-bincang kita dengan para santriwati kita yang 3 orang ini. Dan kita awali dari sebelah kiri saya dulu. Yang pertama Ananda Syifa. Assalamualaikum Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Ya, jadi kita minta dulu dia ta'aruf dulu ya, perkenalan pakai bahasa Arab nanti mereka bertiga. Lalu kita tanya seputar pengalaman mereka di Islam dan pengalaman mereka belajar di negara Arab.
طيب تفضلي يا شفا، أنت تعرف أولا أمام المشاهدون في يوتيوب النبأ TV. تفضلي انظروا إلى الأمام. تفضلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi qabla Islam Aduzida. Alhamdulillah ba'da Islam Syifa Inaya. Kuntu Anti min aina? jitu min Kupang. Nusa Tenggara Syarqi. Naam. Hmm. Kuntu adrus fi ma'had mu'alafati qulubuhum An-Naba Center. An-Naba Center wa ba'daha al-an kuliah fi Daulah Iraq fi Jami'ah Imam Azam Abu Hanifah Sunniyah. Alhamdulillah. Taib. Ala yasar. Istamir. Ta'aruf awalan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Mulyani. Ana jitu min Kupang wa nahnu nafs kuliah Nah, fil jamiah. fi nafs jami'ah wa Fi ayyi marhala alan? al-an marhala sadis Nah. Fi ayyi kisim takhassus? Fi ayyi kisim? kisim fi usul fikih. Usul fikih. Tamam. Naam, taib. Masyaallah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Samsir Ribeiro. Ana min Kupang NTT. Nafs Jami fi kuliah fi kuliah Imam Adam Abu Hanifah Sunni Baghdad. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Khair. Ya, jadi pemirsa An-Naba TV, kita tadi sengaja saya minta perkenalan menggunakan bahasa Arab. Yang ini namanya Syifa, nama Islamnya. Kemudian yang sebelahnya adalah Mulyani dan sebelahnya lagi Syamsiah. Mereka ini asalnya dari Timur Leste tapi sudah lahir di Nusa Tenggara Timur. Karena masalah integrasi masa itu mereka sudah hijrah ke Nusa Tenggara Timur dan alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi muslimah. Dan boleh cerita Syifa bagaimana pengalaman di dalam agama Islam ini? Masya Allah. Pakai bahasa Indonesia saja lah, nanti pemirsa nggak tahu, nanti bingung. Masya Allah, banyak banget pengalaman yang saya dapatkan dalam Islam. Banyak ketenangan yang saya dapatkan dan banyak banget ilmu-ilmu tentunya yang saya pelajari, mulai dari yang saya tidak tahu sampai saya tahu. Dan alhamdulillah setelah saya tahu, saya mulai berdakwah ke keluarga-keluarga saya, ke orang tua saya. Dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah muslim. Alhamdulillah, jadi orang tua sudah masuk Islam ya setelah saya belajar Islam. Alhamdulillah. Dengan apa itu? Dakwanya dengan akhlak atau dengan ilmu? Dakwanya dengan akhlak, dengan ilmu juga. Iya, jadi pemirsa mungkin antum perlu tahu sebenarnya mula-mula ananda ini masuk Islamnya adalah diserahkan oleh ayah kandungnya kepada saya. Ayah kandungnya menyerahkan kepada saya. Ayahnya itu tidak muslim, ayah ibunya tidak muslim, tetapi ayahnya menyerahkan kepada saya anak ini untuk diislamkan atas kemauan pribadi. Dulu kenapa tertarik ingin masuk Islam? Dulu tertarik masuk Islam itu karena yang pertama saya melihat tetangga saya itu Masya Allah, dia setelah merantau pulang dari pesantren, Masya Allah saya melihat akhlaknya, cara berpakaiannya yang dimana sangat berbeda dan perlakuan dia kepada orang tuanya. Dan di masa itu saya tidak seperti itu. Suka melawan sama orang tua gitu. Ya, suka melawan orang tua. Pokoknya tidak sama seperti dia, akhlak dia itu Masya Allah. Masya Allah ya. Di situ membuat saya itu tertarik, pengen belajar. Terus bagaimana waktu itu Syifa menundukkan hati orang tuanya? Karena ketika Syifa mengatakan saya ingin masuk agama Islam, kenapa kok tiba-tiba ayahnya malah menyerahkan kepada saya? Itu gimana ceritanya itu? Ceritanya awalnya kan memang dari dulu kan emang gak suka sama Islam ya. Emang gak suka sama Islam karena Islam itu di mata beberapa orang non muslim itu emang agama yang radikal, agama yang teroris. Bahkan saya juga dulu awal tidak suka sama Islam. Cuman setelah itu saya mau belajar Islam itu apa, dan saya mulai
berdiskusi sama orang tua saya, kasih tahu kalau saya pengen belajar agama Islam. Apa katanya? Saya bilang saya pengen belajar agama Islam, pengen tahu Islam itu seperti apa kayak gitu. Nah, setelah saya berdiskusi sama ayah sama ibu, awalnya memang mereka menolak, tapi pandangan ayah sama ibu kan tidak begitu radikal banget melihat Islam ya. Mereka tuh kayak fine-fine aja gitu sama Islam. Mereka nggak begitu tahu banget. Jadi dari mama sama papa ya udah gitu, kalau misalkan emang Syifa yang mau nggak apa-apa gitu. Nah, alhamdulillah pas di situ dengar kalau Ustadz Nababan mau ke Kupang, alhamdulillah Syifa diserahkan sama ayah ke Ustadz Nababan dan disyahadatkan di Kupang. Dan alhamdulillah setelah itu beberapa hari Syifa dibawa ke Jakarta untuk belajar, untuk memperdalam agama Islam. Alhamdulillah. Dan pemirsa perlu tahu, setelah Ananda ini bersama adiknya waktu itu berdua ya, kita syahadatkan, kemudian langsung belajar di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini. Kita didik anak ini termasuk yang cerdas, sebulan juga sudah bisa baca Al-Quran. Lalu setelah dia mendapatkan ilmu pengetahuan seputar keislaman di sini, dia coba terus rangkul ayah ibunya, sering dia lewat telepon ya, mengajak mengenalkan Islam. Alhamdulillah, hanya berjarak berapa lama waktu itu, ada setahun apa berapa sampai ayah dapat hidayah? Setahun kurang lebih. Papa mamanya juga dapat hidayah dan akhirnya kita syahadatkan juga papa mamanya. Singkatnya, semua keluarganya sekarang yang sekandung itu sudah masuk agama Islam. Subhanallah. Dan boleh cerita juga sedikit tentang pengalaman menuntut ilmu di negara Irak sana. Apa pengalaman suka dukanya di sana? Mulai dari begitu kalian sampai di sana itu, ya kalian merasa bersyukur atau bagaimana? Coba. Awal mulanya dari sini kita ke Irak, itu awalnya emang nggak mau, karena dari semuanya itu kan tahu kalau negara Irak itu seperti apa, bahkan negara konflik lah ya, gitu. Negara konflik. Bahkan ayah saya tuh nggak mau, sampai bilang itu emang kuliah di Jakarta tuh nggak ada sampai jalan sejauh itu, kata ayah, karena ayah itu takut seperti itu. Tapi saya meyakinkan ayah kalau di sana itu alhamdulillah aman. Dan waktu itu Syifa ya dapat pilihan untuk belajar sana, yang dipilih oleh Duta Besar Irak, itu rasanya gimana? Rasanya itu alhamdulillah itu bahagia banget, senang banget. Rasanya tidak mungkin gitu ya? Iya, nggak mungkin, karena Mu'allaf kok bisa dikirim ke sana, tidak bisa bahasa Arab gitu ya? Iya benar. Tapi ada tekad waktu itu, ada rasa tekad gitu ya? Ada. Alhamdulillah. Terus begitu sampai di Irak itu gimana? Lihat suasananya, mulai dari suasana cuacanya, kemudian makanannya, kemudian pergaulannya dengan orang-orang Arab di sana, merasa bagaimana gitu? Jadi pas awal kita dari sini berangkat ke Irak itu musim panas, di sana tuh udah musim panas ya? Ya. Dan itu bener-bener panas banget dan itu nggak terbiasa. Nah, pas sudah nyampe di situ mereka kasih kita makanan, dan itu di sana kan bener-bener nggak ada makanan Indonesia sama sekali. Iya. Ya, makanan sana tuh makanan orang-orang Arab, dan kita tuh nggak mau makan, tapi dikasih daging, tapi kita nggak mau makan karena nggak suka gitu. Kita buang, mereka kasih kita buang. Daging itu daging onta kali ya? Bukan. Daging apa itu? Daging kibas? Daging sapi, kayak gitu, daging tapi ayam. Tapi cara masaknya beda dengan kita. Beda, ya beda. Jadi kita nggak suka makan, kita buang. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, mau nggak mau harus bisa makan, harus terbiasa. Dan alhamdulillah sekarang udah biasa, udah enak banget malah. Udah mau ketagihan. Ya, ketagihan. Terus kalau di kampus nih, belajar di kampus itu gimana? Ketika bergabung, ada nggak orang-orang luar negeri selain kalian ya, yang ada kuliah di sana, misalnya dari negara Amerika atau dari negara mana selain Indonesia, ada nggak? Itu nggak ada sama sekali, cuma bener-bener kita bertiga aja di sana orang. Jadi dari luar negeri hanya kalian bertiga saja? Iya, bener-bener. Hanya Indonesia saja? Iya, benar. Indonesia pun bertiga? Bertiga. Dari negara lain tidak ada di sana? Nggak ada. Masya Allah. Artinya kalian orang asing gitu ya? Asing banget ya? Iya, banget. Bagaimana sikap mereka kepada kalian sampai di sana? Senang apa gimana? Mereka senang banget karena pas ke kampusnya itu, pas kita datang mereka tanya, ini dari mana? Dari Filipina kah? Dari Pakistan? Kita bilang enggak, dari Indonesia. Pakai bahasa apa itu? Pakai bahasa sana. Bahasa Arab? Iya. Kalian paham nggak? Paham, karena masih ada kaifahaluk min aina, jadi masih pakai. Masih pusat. Belajar kan, jadi masih agak paham kayak gitu.
Itu mereka senang banget karena cuma bertiga kan. Jadi senang banget mereka. Alhamdulillah. Jadi orang sana itu ramah-ramah. Masya Allah, ramah-ramah semua. Terus ya, coba siapa? Mulyani. Jadi Mulyani gimana rasanya di Islam ini? Nikmat apa tidak? Alhamdulillah nikmat banget. Nikmat banget ya. Alhamdulillah. Terus lanjut dulu cerita pengalaman di sana di Baghdad, di Irak itu kan kalian sudah dengar sebelumnya daerah sana itu daerah konflik ya kan, perang antar negara, bahkan perang saudara gitu. Kalian ada rasa takut nggak waktu itu? Ya awal mulanya sih takut ya. Dengar dari orang-orang semuanya pada bilang di sana tuh negara konflik, kok kalian bisa mau ke sana gitu. Tapi karena dikuatin sama ustadz-ustadz yang di sini, kita nanya gimana ustadz ini kayak gini, terus kata ustadz Bismillah aja, kalian tolabul ilmi ke sana aja gitu. Kalau mati di mana saja bakal mati gitu. Ya udah Bismillah gitu kita ke sana. Sampai di sana alhamdulillah orang-orang di sana tuh baik banget, ramah banget. Mereka tuh sama kita bertiga tuh sayang banget. Udah anggap kayak anak sendiri. Jadi semua yang ketemu kita, mereka nganggap kita tuh anak mereka, mau apa aja bilang, mau kalian perlu apa aja bilang. Mereka sampaikan beliin kita pakaian, makanan, nggak ada yang kurang kita di sana. Subhanallah. Ya. Jadi kuliahnya gratis. Gratis, semuanya gratis. Bahkan dikasih uang saku gitu ya. Dikasih uang saku. Berapa tiap bulan, kalian per orang dikasih? $100. Tapi kalau di sana dikasihnya 1.500.000 gitu. 1.500.000 dinar. Dinar. Oh, terus itu kalian gunakan buat belanja atau buat jajan, buat apa itu? Kita gunakan buat jajan gitu. Soalnya kalau belanja kita ke warung, semuanya di warung gratis gitu, dikasih semua. Dari mana ini? Muka baru, terus mukanya tuh kayak beda Asing sendiri ya? kan orang. Betul. Terus nanya dari mana? Kita bilang dari Indonesia gitu. Wah, ambil aja, ambil apa yang kalian mau, nanti kita bayarin, nggak usah bayar gitu. Jadi kita tuh kadang malu nggak mau ngambil, tapi kadang dipaksain gitu. Ya udah. Jadi asal belanja itu gratis. Iya, gratis. Itu Semua warung dalam kompleks dari gratis. yang punya warung menggratiskan begitu. Iya. Dari punya warung, atau kalau enggak kita pas belanja ketemu sama orang yang pas belanja juga. Terus mereka kayak aneh gitu lihat kita. Wajahnya beda gitu. Mukanya lihat kita aneh. Jadi kita juga kayak takut. Setelah itu pas nanya dari mana, terus katanya dari Indonesia. Wah, Masya Allah. Terus ayo ambil mereka sampai kasih barang-barang apa aja. Nah, mereka ini mau mendahului bertanya gitu ya. Iya. Sama kalian. Padahal tidak kenal sebelumnya. Nggak Artinya kenal. yang menyapa duluan mereka langsung. Iya. Tapi begitu mereka langsung akrab. Langsung akrab karena mungkin kita kecil-kecil awalnya mereka nanya di sini sama siapa gitu. Terus kata kita sama sendiri bertiga doang. Ya mereka tuh kayak kaget, nggak ada keluarga, kata kita nggak ada. Ya dari situ mereka udah kayak hati mereka langsung luluh gitu. Mereka langsung mau apa aja, nanti kalau kalian perlu apa aja bilang ke kita. Kalian deket sama siapa atau masuk ulah kalian siapa gitu. Terus kata kita masuk ulah kita ini Mama Umar. Oh, Mama Umar, mereka pada kenal kan Mama Umar. Iya. Ya udah mereka bilang punya kontaknya, nanti mereka hubungin kalau ada apa-apa, kalian butuh apa bilang aja ke mereka gitu. Jadi mereka semua merangkul ya. Iya, semuanya merangkul kita. Sampai kita ke sini baru nyampe sini 5 hari udah pakai video gitu ngomongin kalau di sana satu kompleks itu pada kangen semua sama kita. Subhanallah. Artinya mereka senang sama kalian bertiga ya. Alhamdulillah. Terus kalian di kampus bagaimana? Ambil jurusan apa kuliahnya? Kita ngambilnya usul fikih. Usul fikih. Kalian sudah 3 tahun ya? Tamam. Berarti pengantar bahasa di sana bahasa Arab Ammiyah atau Fusha? Pengantar bahasa di sana bahasa Arab Ammiyah. Ammiyah bukan Fusha gitu ya. Kan, soalnya karena kita sehari-hari bergaul sama teman-teman, bahasanya bahasa Ammiyah gitu. Bahasa Ammiyah gitu. Iya. Nah, coba Samsiah. Gimana pengalaman di sana? Kalian ada nggak kesulitan bahasa pertama kali? Kalau pertama kali sih iya Ustadz. Sulit bahasa? Iya. Karena kalian ke sana cuma tahu anak anta saja ya. Anak Anta saja bisanya. Ya. Paling onta lah taunya ya. Itu berapa lama kalian adaptasi mengerti bahasa pengantar di sana? Setahun ada. Setahun. Ya. Setahun kalian belajar persiapan bahasa gitu ya. Persiapan bahasa nggak ada sih, langsung masuk ke itu. Langsung kalian masuk. Langsung ke kuliah. Langsung kuliah begitu. Nah, Ustadz. Jadi tapi kalian bisa ngikutin perkuliahan. Alhamdulillah bisa Ustadz. Lancar. Lancar alhamdulillah. Padahal bahasa pengantarnya bahasa Arab sana. Iya, bahasa Arab Ammiyah. Bukan bahasa Arab seperti di Saudi begitu. Enggak. Wah, kalian cerdas sekali ya. Cepat kalian, nggak sampai setahun bisa adaptasi bahasa ya. Alhamdulillah Ustadz. Jadi contohnya kalau bertanya kaifa haluk gimana bahasa Arab sana? Kaifa haluk? Oh sama. Slonek. Hah? Slonek. Shonek kena. Slonek. Shonek. Nah. Terus jawabnya? Alhamdulillah zene. Oh, Masya Allah. Terus kalau tanya siapa namamu? Sismik. Sismik. Nah. Kalau bahasa Arab kan Masmuki atau Masmuka. Ya, nah. Jadi sismik. Di sana singkat sismik langsung. Jadi kalau min aina anta? Dari mana katanya gimana? Minwen. Min wen. Nah. Oh, Masya Allah. Luar biasa kalian ya.
Ini kalian dari Indonesia modalnya anak anta doang, ya. Sampai di sana bisa kuliah kalian. Ini rahmat luar biasa buat kalian ini ya dari Allah. Seorang mu'allaf modal hanya bisa anak anta, tapi mendapatkan kesempatan kuliah di Arab yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali, tapi alhamdulillah tidak sampai setahun sudah mengerti bahasanya dan sudah bisa beradaptasi, bahkan sudah bisa mengikuti perkuliahan di bidang ilmu fikih dan usul. Itu kan pelajaran berat itu. Masya Allah. Terus Syamsiah, kalian di sana teman-teman satu kampus itu berapa banyak? Berapa banyak? Banyak Ustaz. Ribuan. Ribuan ada kayaknya. Satu kelasnya berapa orang? Kalau satu kelas 18 atau berapa itu? 23 satu 23. kelas. Kalian bertiga ini satu kelas? Satu kelas. Tidak misah tempat gitu? Enggak ada. Satu jurusan juga? Satu jurusan, satu tempat. Satu tempat duduk? Enggak? Enggak. Beda-beda? Ada di depan, di tengah, di belakang. Kalau ujian bisa nyontek? Enggak bisa Ustaz, satu-satu kalau ujian. Enggak boleh ya? Iya. Jadi keras kan gitu? Nah. Tapi kalian setiap ujian itu enggak pernah tinggal kelas? Naik terus? Alhamdulillah naik terus. Masya Allah. Padahal kalian modalnya hanya anak anta. Naam. Tapi ketika belajar di sana, ikut perkuliahan, kita tahu kan Irak itu termasuk negara negaranya para ulama-ulama, negara yang sangat ketat terhadap ilmu pengetahuan agama, itu luar biasa. Ya. Dan kalian selalu bisa lulus mengikuti perkuliahan tanpa ada yang remet. Naam Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalian sekarang sudah duduk di semester semester 6. 6. Jadi selama 3 tahun sudah langsung semester 6 tanpa ada tinggal sama sekali. Alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa. Terus bagaimana sikap orang-orang di Irak itu terhadap Muslim Indonesia? Menurut kalian gimana? Bagaimana pandangan mereka? Saya bisa jawab. Menurut mereka Islam di Indonesia tuh bagus banget agamanya, orangnya sopan gitu, akhlaknya bagus. Jadi mereka tuh senang banget sama orang-orang Indonesia, agamanya mereka tuh lumayan Masya Allah banget. Senang mereka ya? Senang banget. Jadi mereka ramah begitu. Iya. Terus masih ada nggak suasana perang di sana? Ada suasana perang ada sih. Ada. Kalian pernah nggak dengar suara bom gitu? Pernah, sering. Hah? Terus kalian takut? Takut awal-awalnya tuh kita dengar gitu kita takut. Awal kita makan di dapur terus tiba-tiba bunyi gitu. Kita semuanya lari ke kamar terus kita langsung nelpon dong orang tua angkat. Nelpon terus kata mereka tenang jangan takut nggak apa-apa itu di luar jauh nggak berani masuk kompleks kata mereka. Oh gitu ya? Ya udah. Di sana perempuan dihargai sekali ya? Iya. Kalian kalau jalan-jalan begitu dianggap fitnah ya? Aib. Nggak boleh, aib itu ya? Aib buat cewek yang jalan-jalan di luar. Jadi mau jam berapa, mau siang, mau malam juga sama? Iya. Aib juga? Aib. Nggak boleh keluar sendirian. Nggak boleh ya? Jalan nggak boleh cengengesan gitu. Jalan tuh harus. Pokoknya harus nunduk, nggak boleh lihat ke depan gitu ya? Nggak boleh lihat ke belakang. Oh ke belakang tidak boleh? Nggak boleh. Masya Allah. Tidak ada orang berkhulwat gitu, pacaran di seluruh nggak ada sana ya? Nggak ada. Jadi budayanya sangat luar biasa Islami ya? Iya. Terus apa yang kalian dapatkan pengalaman mempelajari kebudayaan orang di sana yang kalian ingin terapkan di Indonesia itu apa sebenarnya? Apa yang kalian ingin dapat sih Pak boleh? Yang kalian dapatkan ilmu di sana, ilmu kemasyarakatan lah ya. Ilmu kemasyarakatan, oh mereka ini budayanya, contohnya di sana tidak ada budaya pacaran, tidak ada pergaulan bebas, tidak ada minum-minuman, tidak ada judi. Kalian lihat sana suasananya indah, nyaman, Islami gitu. Gimana rasanya? Ya di sana emang budayanya itu kan semuanya serba aib ya, serba aib. Jadi kalau perempuan jalan sendiri tuh nggak boleh. Jadi kalau kita bertiga, kalau jalan tuh harus bertiga, kalau nggak berdua. Kalau satu orang aja tuh nggak boleh aib. Terus yang kedua di sana tuh nggak boleh bawa motor, naik motor kayak gitu nggak boleh perempuan. Nggak boleh? Iya perempuan karena perempuan tuh lebih ke mobil. Oh mobil boleh? Iya mobil boleh. Kalau laki-laki boleh motor. Kalau perempuan boleh nyupir di sana? Boleh tapi nggak semua. Nggak semua, dibatasin ya? Iya dibatasin. Persyaratannya diperketat. Iya. Terus selama kalian 3 tahun di Irak, ada nggak kalian berhubungan dengan pemerintah Indonesia? Katakan kedutaan besar RI di sana, ada nggak hubungan kalian? Sama kalau KBRI Baghdad, alhamdulillah ada. Ada. Malahan, ya. Oh malah kalian sering hubungan dengan KBRI? Iya. Terus kalau maksudnya kita ada butuh apa-apa, bilang aja ke KBRI-nya atau kadang KBRI-nya datang jemput kita ngantar Masya Allah. main di sana atau pas lebaran kayak gitu ngantarin makanan Indonesia. Ya karena cuma kalian tolibat di sana ya? Iya. Mahasiswa di sana hanya kalian bertiga sehingga perhatian pemerintah kita di sana luar biasa kepada kalian, ya? Iya. Masya Allah. Ngomong-ngomong nih,
Kalau kalian kuliah itu semuanya gabung laki perempuan atau perempuan saja? Beda, pisah kampus. Oh, yang perempuan. Perempuan, laki-laki. Oh, begitu. Berarti kalian selama kuliah itu enggak ada jumpa sama cowok gitu, enggak ada sama ikhwan, enggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi dosen yang mengajar itu ibu-ibu, ustazah. Dosen boleh ngajar situ, yang penting udah tua, umurnya udah di atas gitu. Oh, yang Nggak ada dosen yang muda di situ. Oh, enggak ada dosen muda ya. Artinya yang tidak naksir lagi lah begitu ya. Iya. Alhamdulillah. Itu kalau perkuliahannya itu bagaimana? Itu langsung berhadapan-hadapan begitu seperti di sini. Iya. Berapa jaraknya dari ustadz yang ngajar dengan mahasiswinya, berapa jauh? Kurang lebih 2 meteran. 2 meter gitu ya. Iya, 2 meter. Tapi syaratnya yang sudah aki-aki lah ya. Iya, udah tua. Udah tua baru boleh ngajar. Kalau masih muda nggak boleh. Nggak ada di situ. Nggak ada, semua yang aki-aki semua. Iya, bolehnya di Putra kalau laki-laki. Oh, yang laki-laki muda ngajar di Putra. Berapa jauh jarak dari kampus Putra dengan Putri? Setengah kilo lah. Setengah kilo, lumayan jauh ya. Masuk dari gerbang udah pisah kampus. Oh, subhanallah gitu ya. Terus Samsiah, Nah, Ustaz. pernah nggak ada punya pengalaman? Di sana kan ada orang tua angkat nih, orang tua angkat. Ya, Pernah nggak orang tua angkat menjodohkan kalian dengan anaknya gitu? Ada? ada. Pernah? Pernah. Dijodohkan gitu? Iya. Terus sikap kalian gimana? Ya, cuman ketawa aja. Ketawa? Iya. Kalian nggak mau dapat orang sana untuk perbaikan keturunan gitu? Kalau jodoh bisa apa, Ustaz? Iya. Kalian masih mau nikah di sana atau mau fokus belajar dulu? Fokus belajar dulu, Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau dijodohin gitu mau sama orang sana? Ya, Ini kan Samsia agak mirip-mirip nih wajahnya dengan orang Irak nih ya. Udah adaptasi wajahnya, udah kayak orang Irak nih wajahnya nih. Masya Allah ya. Itu yang ditawarin pertama siapa? Samsia atau Mulyani atau Sipa? Siapa yang ditawarin pertama kali? siapa ya? Samsia, malah Samsia yang dipilih pertama. Gitu. Ada berapa anaknya tuan orang tua angkat itu? Yang laki-laki ada berapa? Ada 2 tapi satunya udah nikah. Oh, ya tinggal satu lagi. Iya. Itu yang tawarin ke Samsia. Iya. Kalau Mulyani ada juga nawarin. Ada juga. Ada. Iya, tapi yang paling banyak Sipa ya. Oh, enggak ada malah. Iya, itu apa namanya? Ya mudah-mudahan kalian dapat jodoh orang sana ya. Supaya jadi ini anaknya nanti jadi mix ya, wajahnya wajah Arab nanti insyaallah ya kan. Nah, luar biasa pemirsa Anda TV rahimakumullah. Tidak terasa sudah 30 menit kita bincang-bincang dengan santriwati kita yang sedang kuliah di Jamiah apa namanya Imam Ma'dum Abu Hanifah di Baghdad di Irak. Masya Allah, sambil kita santai banyak canda tawa kita, cerita pengalaman mereka, bagaimana mereka beradaptasi di sana. Subhanallah. Dan antum pemirsa juga boleh bergabung menanyakan kepada mereka. Silakan dikirim pertanyaannya di nomor WhatsApp sebagaimana yang tertera di layar monitor Anda. Silakan, kita bisa interaktif dengan antum semua. Kalau ada, dipersilakan saudara-saudaraku semuanya. Ada? Nah, sementara belum ada. Nah, saya mau tanya kepada Syifa lagi. Tadi Syifa bilang ada kesulitan pertama dalam hal makanan, ya kan? Makanannya awalnya tidak cocok, tapi kemudian karena sudah tidak ada pilihan yang lain lagi, mau nggak mau harus dimakan, dan sekarang malah doyan gitu ya. Nah, itu berapa lama itu proses kalian itu bisa adaptasi dalam hal makanan itu? Proses adaptasinya itu kalau nggak salah sebulan. Sebulan itu? Iya, sebulan. Berarti selama sebulan itu kalian makan tidak makan dong? Bukan makan tidak makan, Ustaz. Jadi kita punya kan uang dolar ada. Iya. Kita beli ke supermarket. Heeh. Kita ambil yang sesuai yang kita suka. Habis itu kita masak sendiri, baru kita makan. Nah, saya mau tanya nih. Kan tahun lalu kalian tidak pulang nih. Ramadan tahun yang lalu tidak pulang ya. Ya. Nah, kemudian kan orang sana tahu kalau kalian mu'allaf. Bagaimana sikap mereka kalau udah dengar mu'allaf itu? Kabarnya orang sana itu sangat respect banget sama mu'allaf. Mungkin kalian dikasih zakat nggak kalau kayak Ramadan tahun lalu? Bagaimana pengalaman? Kalau orang-orang sana itu lebih ke kasih makanan. Lebih ke makanan? Ya, kasih makanan. Mereka kayak buat buka puasa mereka nganter. Tiap sore itu pasti nganter makanan terus. Ganti-gantian apa satu orang? Ganti-gantian. Ada banyak orang di sana yang ngasih Banyak. kalian? Iya, banyak. Tidak trouble gitu, nggak bertabrakan? Bertabrakan. Malah bertabrakan? Iya, bertabrakan banyak. Itu sampai berapa orang ngirim gitu? Gimana kalian makan makanan sebanyak itu?
Kadang kalau kita nggak habis makan ntar buat sahur. Oh begitu. Ya. Tapi kalau banyak orang mengantar? Kita nganterin buat orang tua angkat. Oh gitu. Oh mereka Ya. mau terima juga? Mau juga. Oh subhanallah. Jadi Daripada salingin ya. mubazir. Oh begitu ya. Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan nih. Ya, ada pertanyaan saudara kita ya, hamba Allah dari Sumatera Utara. Pertanyaannya, gimana pengalaman kuliah di Irak? Kemudian, mengapa Anda memilih di Irak padahal di sana wilayah konflik? Nah, tadi mungkin yang jawab salah seorang lah, si Mulyani, silakan. Bagaimana pengalaman kuliah di Irak? Tadi kan sudah diulas di awal, tapi boleh diulangi lagi barangkali beliau tadi telat. Kemudian bagaimana, kenapa kalian memilih kuliah di Irak? Sebenarnya begini, saudaraku yang bertanya, ya saya boleh sebelum dijawab, mereka itu bukan pilihan ya. Kuliah di Irak itu ditawarin oleh Yang Mulia Duta Besar Irak. Waktu itu Duta Besar Irak untuk Indonesia berkunjung ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Kemudian beliau lihat